Jadi menumbuhkan keikhlasan tidak bisa dengan paksaan, ya, karena itu urusan hati, urusan kecintaan, ya, nggak ada kata paksaan dalam menumbuhkan keikhlasan. Yang kita tumbuhkan adalah rasa kagum anak, ya. Ini kadangkala orang tua tergesa-gesa, anaknya yang masih susah sholat, ya, langsung kemudian dipaksa. Bisa anak itu melakukan sholat, tapi kita nggak tahu hati anak tersebut. Benarkah anak itu sholat karena Allah Ta'ala, atau mungkin karena takut kepada kedua orang tuanya? Kalau karena takut kepada kedua orang tuanya, berarti sudah terjadi penyimpangan niat, yaitu tidak tumbuhnya keikhlasan. Berarti pondasinya rapuh, bisa jadi ibadahnya menjadi roboh. Pilar-pilar akhlak yang sudah didirikan pada anak tersebut dengan pembiasaan tadi, karena pondasi ikhlasnya rapuh, akhirnya roboh, menjadi sia-sia. Makanya walau bagaimanapun dalam mengatasi permasalahan anak, semuanya diawali dengan menumbuhkan keikhlasan pada diri anak, kesadaran pada diri anak. Ini kita nggak bisa membangun itu langsung kepada tembok, kepada tiang, atau langsung kepada pilar. Terlebih dahulu adalah pondasi. Demikian juga kita mendidik anak-anak kita ini selalu dimulai dari pondasi. Seandainya sudah terlanjur terbangun, sebagai contoh, dia sudah terlanjur usianya 10 tahun, ternyata dalam dia melaksanakan ibadah itu mekanik robotik. Maksudnya adalah dia melaksanakan saja karena kebiasaan saja, rutinitas saja, ya, berlalu begitu saja, tanpa dia memiliki rasa, merasakan betapa saya beribadah itu menghadap Allah SWT nikmat sekali. Ini pertanda bahwa di dalam dirinya tidak tumbuh keikhlasan, ya. Maka kalau dia sudah terlanjur demikian, tetap walaupun sudah dibangun mungkin secara karakternya sudah dia tumbuh, ya, tampak, tapi ternyata keikhlasan nggak tumbuh, tetap nanti diulang lagi keikhlasan itu ditumbuhkan. Nggak bisa kita langsung melanjutkan pembangunan karakternya atau pilar-pilarnya kita dirikan pada dirinya. Maka kita ulang lagi, kita kuatkan keikhlasannya, yaitu pondasi karakter tersebut, yaitu ikhlas, sehingga yang sudah terbangun di situ menjadi lebih kokoh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, hendaklah untuk tidak tergesa-gesa, untuk segera melatihkan atau menegakkan pilar-pilar ini, ya. Sebagai contoh di sini ada pilar saja'ah, yaitu keberanian. Bagaimana biar anak saya berani? Dilatih, bisa, anak mungkin menjadi berani. Tapi kalau keberanian ini tidak didasari dengan ikhlas, maka akan membahayakan. Ini. Jadi jangan tergesa-gesa. Mulai dulu dengan pondasi keikhlasan. Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat dulu selalu mulai dari iman. Ya, sebagaimana sebuah hadis dari Jundub bin Abdillah, beliau mengatakan, kunna hilmanan khayamirah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami masih muda, yaitu menjelang balik, ya khayamirah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'alamanal iman qabla al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman terlebih dahulu sebelum mengajarkan Quran. Tsumma ta'alamanal Quran fasdatna bihi imanan. Kemudian setelah kami belajar iman, baru kami belajar Quran. Maka dengan belajar Quran itu bertambahlah iman kami. Jadi kalau iman belum ditumbuhkan terlebih dahulu, langsung diajari ilmu, langsung dilatih adab akhlak, maka bagaimana iman bisa bertambah wong sebelumnya tidak tumbuh? Ya mungkin hanya dia tampak, mungkin dari segi fisik dia melakukan aktivitas akhlak mulia, tapi ternyata tidak didasari dengan keikhlasan, itu rapuh nanti. Ini. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, kadangkala ada orang tua yang tergesa-gesa, sejak kecil sudah langsung dilatih dengan pilar-pilar akhlak ini, ya, dilatih dengan kebersihan, disiplin, ya, dilatih untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi orang tua lupa untuk menumbuhkan tentang kesadaran atau ikhlas ini. Mungkin ketika kecil sudah tampak soleh, anak itu tampak soleh, tapi kalau ikhlas tidak tumbuh pada diri anak itu, maka pilar-pilar akhlak yang sudah ditegakkan pada diri anak itu akan roboh. Ini
Terus kemudian ketika seorang guru atau orang tua ingin memperbaiki karakter anaknya atau akhlak anaknya sudah terlanjur besar, ternyata akhlaknya nggak bagus, tetap dimulai dari pondasi dulu. Perbaiki pondasinya terlebih dahulu, baru kemudian ditegakkan. Jangan tergesa-gesa. Nah, kalau kemudian dilakukan dengan pemaksaan, dihukum dan sebagainya, kalau ternyata kesadaran anak belum tumbuh, itu justru akan menjadikan anak lebih jauh lagi dari agama. Dia akan merasakan bahwa agama ini menyiksa dia, agama ini tidak menarik bagi dia. Nah, kalau keikhlasan ditumbuhkan, akhirnya muncul rasa takjub, ya, betapa indahnya Islam, betapa sayangnya kedua orang tuaku, maka dia akan tumbuh kesadarannya, ikhlasnya akan muncul. Nah, setelah pondasi itu ada, maka dengan ditegakkan pilar yang model apapun, insya Allah akan bisa tegak berdiri. Jadi ada urutan-urutan dalam pendidikan, ya, yaitu dimulai dari pendidikan keimanan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah penubuhan keikhlasan, kemudian baru adab akhlak, ya, karakter-karakter itu ditegakkan pada diri anak-anak. وتصفو الحياة